apakah sudah, bentar, sudah dijadikan co-host ya? Oke. Udah ya? Sudah. Coba. Udah masuk belum? Sudah? Ini ada membuat konten yang positif, udah masuk? Sudah masuk, sudah terlihat. Oke Ustadz, Ana mulai aja Ustadz ya. Baik, silakan jamaah sekalian, mohon tetap fokus di layar Zoom masing-masing, jadi nanti jangan terlewat bila nanti ada yang bertanya. Teguh Wisnu, tafadhol. Ya, baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih buat saudara-saudaraku di Sydney ya, bukan hanya di sini saja, sepertinya ada beberapa di Indonesia juga mungkin, dan ada beberapa di kota-kota lain juga selain di luar Sydney ya. Saya ucapkan jazakumullah khair ya, terima kasih atas undangannya. Senang bisa berkenalan, senang bisa bertemu walaupun hanya lewat online seperti ini. Senang melihat saudara-saudaraku yang sehat ya, yang kita insya Allah saling mendoakan satu sama lain, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kita selalu berdoa. Ini udah cuci. Oh, udah cuci tangan saya. Oke, nggak apa-apa, ini saat sama anak nih. Ya, senang sekali. Mudah-mudahan kita selalu berdoa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di surganya Allah. Amin ya Rabbana. Amin ya Allah. Nah, bisa di full screen dulu. Sebentar. Sebentar dulu, kan? Kakak sini dulu sebentar ya, sayangnya. Sebentar dulu. Kakak mau manggil dulu. Indahnya bersama anak-anak, Ustadz ya. Oke, ini full screen-nya mana ya? Di bawah, nggak salah, di bawah. Bentar, ini ya? Oh, ini. Ya. Yes. Sip. Oke, mantap. Oke, Ustadz dan teman-teman yang lain, Masya Allah, ini salah satu mimpi saya dan teman-teman yang ada di dalam garis 10 ya, perusahaan garis 10. Perusahaan garis 10 ini adalah perusahaan di mana kita bertujuan ingin membuat konten-konten Islami yang berkualitas. Jadi kita melihat ada salah satu sarana dakwah ataupun syiar yang bisa kita lakukan lewat kompetensi yang kami miliki. Selama ini kami melihat para ustadz, para dai dan saudara-saudara lain yang bisa yang memiliki ilmu secara agama itu bisa berdakwah, ceramah dan lain-lain itu di atas panggung ya, kita lihat ya. Karena memiliki ilmu, atas izin Allah memiliki ilmu untuk menyampaikan ilmu agama. Tapi kami di satu sisi selama ini memang hanya di belakang layar ataupun menjadi host gitu kan. Lalu pernah saya tanya sama seorang ustadz, saya tanya, Ustadz bagaimana kami juga bisa berdakwah? Karena pahala dakwah itu kan begitu luar biasa gitu kan. Kami juga ingin berdakwah, tapi kami jujur kami tidak memiliki kemampuan untuk berceramah gitu. Apakah kami bisa tetap berdakwah? Ustadz hanya menyampaikan, kalian punya potensi, maksimalkan potensi kalian untuk berdakwah. Lalu kami sadar dan kami paham bahwa salah satu potensi kami adalah di dunia media. Dan kalau kita mau main di media mainstream ataupun kita bilang channel-channel TV yang ada selama ini, kalau di Indonesia ya, banyak sekali channel-channel TV di Indonesia. Alhamdulillah kami, saya dan teman-teman yang lain juga mulai syiar itu lewat konten-konten religi. Ada satu konten atau program yang cukup lama, saya dan istri juga tergabung di situ, namanya Berita Islami Masa Kini. Itu hampir 4 tahun kalau tidak salah, hampir 4 tahun. Tapi ya balik lagi, ketika mainnya di industri TV, ketika mereka ini kan sangat lihat yang namanya rating. Ketika rating bagus, kita diperbanyak programnya atau harinya gitu, waktunya. Tapi ketika rating turun, dengan mudahnya kita dihilangkan gitu kan. Nah ini sayang sekali ketika sarana dakwah yang kami memiliki potensi
kami tidak bisa maksimal ketika main di channel-channel TV yang ada di Indonesia ya. Nah, akhirnya setelah itu kami berpikir bagaimana kita tetap ada walaupun dalam arti hanya yang lihat. Kita berharap yang lihat bisa banyak karena biar syiarnya semakin luas. Tapi ketika melihat sedikit jangan menjadi halangan dan jangan menjadi membuat kita patah semangat sehingga kayak TV tiba-tiba diturunkan gitu kan programnya. Jangan. Jadi berarti artinya kami punya satu ide, oh berarti kita harus buat program sendiri dan di tempat kita sendiri walaupun kita bilang kita masih butuh bantuan yang namanya YouTube. Nah, di sini akhirnya kami melihat kayaknya kita bisa main di dunia media juga, walaupun bukan di TV ya. Karena kalau secara rating, orang nonton TV itu di Indonesia masih lebih banyak daripada nonton YouTube, gitu ya. Nah, sedikit perkenalan, kenapa akhirnya saya dengan Mas Ari Untung, dan ada satu teman kami lagi namanya Yuda, itu kita sama-sama tergabung. Ada satu lagi namanya Kerry ya, itu kita berempat, kita tergabung untuk bersama-sama untuk mendirikan yang namanya perusahaan Garis 10. Saya sendiri sebagai direktur marketing di Garis 10. Saya lanjut ya. Oke, ini ada data-data yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Sebentar. Teman-teman semua, ini perlu diketahui, jadi untuk memahami ya, kenapa penting kita main di dunia media. Media sosial kah, media online, dunia digital, kenapa? Sekarang kita lihat total populasi, kalau di Indonesia, kita ngomong di Indonesia, itu ada, dari data di sini ada 272 juta lebih ya. Dan pengguna handphone itu ada 338 juta, artinya orang itu mungkin satu orang punya handphone 2, lebih dari 1. Pengguna internet itu ada sekitar 175 juta lebih. Dan pengguna aktif media sosial itu ada 160 juta. Lalu, kalau kita lihat dari indikator pertumbuhan digital, kita lihat total populasi itu 1,1%. Pengguna handphone itu 4,6%. Ini pertumbuhannya ya. Ini 17% pengguna internet dan pengguna aktif media sosial itu Januari 2020. Kalau dibandingkan sama April 2019 itu 8,1%. Kenaikannya lebih dari 12 juta. Oke, teman-teman semua, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, ini kalau kita lihat rata-rata waktu harian yang dihabiskan oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun dengan berbagai jenis media dan perangkat. Menggunakan internet itu 7 jam lebih, menggunakan media sosial 3 jam lebih, menonton 3 jam lebih, dengar musik melalui media streaming 1 jam lebih, game 1 jam lebih. Ini waktu yang digunakan berbeda dalam sehari. Ini rata-rata yang dihabiskan oleh kita di Indonesia menggunakan internet usianya 16 sampai 64 tahun. 7 jam ya oke lah, karena mungkin ada kerja dan lain-lain. Di sini menggunakan sosial media ya rata-rata 3 jam lebih. Oke, pengguna internet. Ini kita lihat di sini adalah jumlah pengguna internet dan berapa lama mereka menggunakan internet setiap harinya. Total jumlah pengguna internet di seluruh perangkat itu ada 175 juta lebih. Dan persentase penggunaan internet dari total populasi ya itu ada 64%. Dan pertumbuhan pengguna internet dalam setahun itu itu 17%. Dan rata-rata waktu yang digunakan untuk mengakses internet per pengguna itu 7 jam lebih. Dan penggunaan internet pada perangkat seluler itu pada seluler ada 171 juta. Dan persentase pengguna internet seluler dari total pengguna internet 98%.
Ini persentase pengguna internet yang mengakses melalui smartphone itu 96%. Persentase pengguna internet yang mengakses melalui feature phones itu 5,3%. Dan rata-rata waktu yang digunakan untuk mengakses internet melalui seluler itu 4 jam lebih. Oke, saudara-saudaraku, ini adalah urutan, kalau kita lihat urutan dari situs yang paling banyak dikunjungi dari rata-rata kunjungan per bulan, ya, berdasarkan data yang kami ambil. Ini Google, monthly traffic-nya 1,5 juta lebih, ya. YouTube, nah ini saya mau gambarkan YouTube di sini, streaming videonya, traffic-nya itu sebulan 651 juta lebih. Facebook, Tribun News, ini kami ambil juga yang dari Indonesia ya, banyak orang juga mengakses. Kompas, Twitter.com, dan lain-lain. Bisa dilihat ya. Ini media sosial yang paling banyak digunakan. Persentase pengguna internet berusia 16-64 tahun yang menggunakan setiap platform dalam sebulan terakhir. YouTube paling tinggi, 88%. WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Makanya penting kita, mungkin buat teman-teman semua, buat saudaraku, penting kita kalau memang ingin membuat konten-konten positif, salah satunya platform yang harus digunakan adalah YouTube. Ya, sayang karena banyak juga yang menggunakan YouTube untuk tujuannya yang aneh-aneh itu ada juga gitu. Nah, sekarang bagaimana kita juga dalam arti mengcounter itu dengan semakin banyak kita bikin konten-konten yang positif. Oke. Namun tahukah Anda apa yang dihadapi generasi-generasi kita dan penerus kita dengan segala perkembangan internet dan smartphone yang ada? Oke, saya mau putar satu video, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kenapa kita perlu buat konten positif dan bermanfaat yang banyak. Kita harus bersinergi, kita harus bersama-sama di sini, saling support satu sama lain. Bismillah. Kemajuan teknologi internet dan perangkat telepon pintar seolah tak bisa lagi dibendung. Saat ini perangkat telepon pintar mampu dijejali dengan berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi media sosial hingga aplikasi permainan atau games. Baru ini Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kecanduan game termasuk dalam salah satu jenis penyakit gangguan mental. Tadi ngambil apa? Karapot ya? Ya. Kehadiran platform sosial video seperti TikTok menjadi magnet pengguna telepon genggam untuk bisa menunjukkan eksistensi di media sosial. Seringkali mungkin kita memandang fenomena ini sebagai hal yang biasa. Membuat video berjoget, menari, membuka aurat, dan bersenang-senang, mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang tak masalah di zaman ini. Bahkan, saking kita menganggapnya biasa, kita juga sering menyebarkannya di dunia maya agar bisa diakses oleh jutaan orang. Zaman sekarang, anak-anak kecil sudah berani merokok. Bahkan sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Di tempat umum pun, mereka dengan santainya bisa menghisap rokok, layaknya perokok Anda. Siswa SD dan SMP nekat memperkosa siswa SMA hingga hamil. Seorang siswi SMP yang tengah hamil 8 bulan mengikuti ujian nasional di rumah. Dugaan sementara para pelaku nekat mencabuli korban AZ akibat sering menonton video porno. Sudah menjadi rahasia umum, waduk cemplek di Ngeplak Boyolali sering digunakan untuk pacaran muda-mudi. Namun, pacaran muda-mudi di waduk ini mulai melewati batas kesusilaan. Berusia di bawah 18 tahun, 21,2% di antaranya mengaku pernah melakukan aborsi. Ya.
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oke, saudara-saudaraku, tadi boleh tanya Ustadz, tadi lancar nggak ya videonya ya? Insya Allah lancar sampai ngering lihatnya Ustaz. Ya, oke. Nah, jadi inilah yang menjadi persoalan kita semua. Bukan hanya saya, tapi kita semua. Karena bagaimanapun juga, ketika kita melihat banyak tayangan-tayangan yang ada di kehidupan kita ya. Jadi itu pengaruhnya besar banget kepada anak-anak. Sangat besar. Saya ingat dulu ya, waktu saya kecil, pengaruh simpelnya nih, contoh kasusnya saya deh. Saya waktu itu habis nonton Superman, saya ambil sarung, saya naik ke lantai 2, saya pengen loncat. Kenapa? Anak-anak kan imajinasinya kan tinggi banget gitu ya. Jadi ada lihat sesuatu kayak gitu, pengen kayak gitu. Nah, itu superhero yang mereka buat gitu kan. Ini banyak anak-anak kita akhirnya itu terpengaruh hal yang sangat jauh dari fitrahnya anak-anak gitu loh. Contohnya apa? Tadi kita lihat realita. Bagaimana anak-anak kita yang masih SD, kebayang nggak anak SD memperkosa siswi SMA? Itu udah nggak masuk. Ini kita nggak masuk tuh. Gimana mereka bisa seperti itu? Pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya salah satunya apa? Tayangan yang bisa dimanapun. Bisa kita lihat dimanapun. Walaupun kita larang, pasti mereka bisa akses. Dengan cara apapun, dengan kondisi seperti ini, teknologi seperti ini sekarang, mereka bisa. Andaikan kita larang di rumah, ketika ketemu sama teman-temannya, ada yang sudah terpengaruh, bisa mengajak teman-teman yang lain. Nauzubillah, itu jangan sampai anak kita seperti itu gitu. Terus tadi ya kita lihat banyak berita-berita yang bukan berita bohongan, beneran itu. Yang tadi kami buat videonya. Jadi tadi terakhir At-Tahrim ayat 6, bagaimana kita diperintahkan Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan itu tugas yang harus kita lakukan dulu kan. Saya keinget dulu ya, suka sharing-sharing waktu awal-awal hijrah itu ya, suka sharing ke sana kemari, waktu belum pandemi memang, waktu awal-awal nikah. Pergi ke sini, pergi ke situ, sampai saya tersadar waktu lihat surat At-Tahrim ini. Bagaimana Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita. Oke, udah mulai sering belajar, memperdalam agama, habis itu keluarga kita, bukan orang lain dulu. Keluarga kita yang harus kita jaga. Yang sudah nikah, ya udah otomatis istri, anak-anak, orang tua kita, mertua kita, kan keluarga kita. Bukan orang lain dulu. Berarti ya bahasanya ketika sudah memperdalam agama, berarti yang harus kita jaga dan kita syiarkan apa yang sudah kita belajar, berarti kan diri kita dan keluarga kita dulu. Nah, di situ tamparan buat saya. Akhirnya saya mulai belajar lebih dalam lagi yang namanya ilmu parenting. Dan ini penting banget.
Karena banyak, jujur saja, sebelum belajar banyak kesalahan yang saya lakukan dan banyak memakai persepsi, persepsi saya sendiri. Kayaknya bagus kayak gini deh didik anak. Kayaknya bagus kayak gini deh untuk anak laki. Kayaknya bagus gini deh untuk anak cewek. Padahal semua udah ada di dalam Islam, kan udah lengkap. Di dalam Al-Quran, hadis, kan udah lengkap semua. Kalau kita mau cari yang lain-lain gitu kan, udah lengkap kok semuanya di agama kita. Alhamdulillah akhirnya mencoba untuk mempelajari agama dan khususnya ilmu parenting lebih dalam lagi. Dan ketika belajar, ada salah satu guru kami yaitu Ustadz Budi Asari. Ustadz Budi Masya Allah ya, sangat inspiratif dan beliau sangat memompa semangat kita untuk berjuang. Beliau, bagaimana Ustadz Budi itu selalu mengajak kami ya, saya, Mas Ari, dan teman-teman yang lain untuk, ayo ketika sudah belajar, kalau sudah belajar, ayo kalian aplikasikan ilmunya, eksekusi dengan potensi kalian. Ini Masya Allah, di situ kami akhirnya mempunyai semangat juga, ayo apa yang bisa kita lakukan. Karena Ustadz Budi bilang, kalian perhatikan nggak para sahabat tuh, generasi terbaik, Masya Allah. Di umur sangat muda, mereka sudah berjuang untuk agama. Di umur sangat muda, mereka punya potensi yang sangat luar biasa. Di umur yang sangat muda, mereka mempunyai iman yang begitu luar biasa. Dan mempunyai karisma, keberanian, kehebatan yang luar biasa atas izin Allah. Kebayang nggak sahabat Usama bin Zaid? Bagaimana Usama bin Zaid di umur 18 tahun disuruh mimpin perang. Kebayang nggak? Usama bin Zaid di umur 18 tahun disuruh mimpin perang. Kita, nggak usah kita deh, saya di umur 18 tahun dulu. Waduh, galau lah, inilah bingung mau cari kuliah bingung mau kayak gini lah, bingung mau kayak gitulah segala macam. Masih nggak bisa disuruh mimpin gitu loh. Tapi sahabat di umur 18 tahun disuruh mimpin perang, ada pasukan. Itu Masya Allah. Terus saya tanya sama Ustadz Budi, Ustadz, kami ini ya, maksud di umur-umur kami yang 35 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang lebih dari 40 tahun, kami udah telat nggak sih, Ustadz, untuk pengen kayak para sahabat? Walaupun nggak mungkin ya. Karena para sahabat kan generasi terbaik. Setidaknya mendekati. Mungkin nggak, Ustadz? Mungkin, tapi sudah, kata Ustadz Budi. Wah, lemas kami kan. Tapi Ustadz bilang kayak gini, tapi jangan sampai anak-anak kita telat juga. Muncul lagi nih semangat. Maksudnya apa? Kita telat, tapi anak kita jangan. Di situ akhirnya muncul semangat dan keberanian dan tekad. Ya Allah, anakku jangan kayak aku. Anakku harus lebih. Apalagi soal agama. Ada cerita lucu waktu awal saya memperdalam ilmu agama, saya agak takut ketika ketika hamil ya, istri hamil, aku agak takut. Kenapa? Takutnya, ya Allah, aja baru dikit banget. Waktu itu kalau nggak salah masih hafalannya kata-kata suruh, masih di suruh. Ya Allah, dikit banget nih hafalan. Kalau Adam, apalagi lihat anak-anak yang trennya itu mulai menghafal Al-Quran dari playgroup, TK, malu dong nanti ya sama anak sendiri. Karena bagaimanapun juga ayah itu kan pemimpin di dalam keluarganya. Ayah itu bukan hanya pemimpin, tapi dia juga guru. Dia mempunyai wibawa, harus mempunyai ilmu. Muncul karisma yang anak-anak kagum terhadap ayahnya. Dan salah satu dari ilmu. Agak ngeri nih. Kalau tiba-tiba Adam udah surat
Anaba, bapaknya masih atas kasur. Nah, di situ saya semangat untuk belajar, untuk memperdalam agama, untuk menghafal setidaknya. Tapi di balik itu semua, saya juga mikir, kalau hanya anak saya, gimana sama yang lain ya? Kita jaga nih anak kita nih, tapi lingkungan yang lain, nanti teman-teman Adam ketika terpengaruh tayangan yang gak baik, gimana? Itu bisa ke anak kita juga nggak? Bisa banget. Bukankah ada hadis, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Na'udzubillah. Salah satu doa saya adalah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah anak-anakku dan keturunanku selalu dalam penjagaanmu, selalu ya Allah, semoga anak-anakku dan keturunanku selalu di dalam lingkungan yang positif, selalu di dalam lingkungan yang islami. Karena pengaruh teman itu begitu luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan yang positif dan bermanfaat jauh dari negatif? Nah, ini dia. Saya sama Mas Ari, sama Yuda, kita bersama-sama juga sama Mas Kerry, kami bersama-sama punya tekad. Salah satunya adalah menciptakan konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat. Karena percuma kalau kita hanya bisa menghina, hanya bisa melarang, itu percuma. Kalau menurut saya, ada memang usaha seperti itu. Kita bilang, jangan nonton ini, itu bahaya. Hati-hati teman-teman semua, hati-hati ayah bunda. Jaga anak-anak kita dari konten-konten negatif. Hanya bisa bilang seperti itu, sayang banget. Harus ada solusi. Apa solusinya? Nah, salah satu solusinya adalah ini. Kita harus memperbanyak konten-konten Islami. Kita harus memperbanyak konten-konten yang positif. Konten-konten yang bermanfaat. Sehingga anak-anak kita, ketika dia mau nonton, karena kan sekarang anak kita susah untuk lepas dari YouTube, dari gadget, susah. Walaupun kita tetap harus menjaga waktunya, jangan kebanyakan, nonton YouTube juga jangan kebanyakan. Tapi ketika kita memberikan waktu untuk nonton YouTube, kita ada solusi untuk memberikan tontonan kepada anak kita. Kita merasa nyaman dan aman ketika anak kita nonton YouTube. Karena apa? Karena kontennya positif dan Islami. Insya Allah kalau konten yang Islami, yang positif, insya Allah tidak akan merusak anak kita. Insya Allah. Saya ada satu cerita waktu itu, sumber, dan salah satu narasumber kami adalah, saya waktu itu jadi host malah. Salah satu narasumber kami adalah dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang melihat, menegur tayangan-tayangan yang negatif, yang kalau sudah kelewatan ditegur. Ada satu cerita yang sangat miris. Apa itu? Ketika beliau menyampaikan seperti ini. Konten-konten TV, program-program TV itu harus kita jaga dengan ketat. Kenapa? Ada satu contoh yang membuat kami juga kaget sekali. Jadi ibu ini cerita gini. Waktu itu ada satu anak tiba-tiba dia menunjuk ke TV. Lalu ada program ya, menunjuk ke TV dan bilang sama ibunya, "Ma, aku mau menjadi seperti itu." Menjadi seperti apa? Yang di TV. Dan teman-teman tahu nggak yang di TV itu apa? Mohon maaf ya, yang ditunjuk itu adalah banci. Na'udzubillah. Seorang banci. Mohon maaf, tapi saya yakin nggak ada satu orang tua pun yang mau anaknya jadi banci. Na'udzubillah. Semoga Allah selalu menjaga anak-anak kita ya, jangan sampai. Na'udzubillah. Tapi ini realita yang ada. Anak itu menunjuk itu. Karena dibilang apa? Karena dia terkenal.
Aku pengen menjadi seperti dia, terkenal. Kenapa nggak ditunjuk orang lain? Misalkan contoh ada ustadz yang lagi menyampaikan ceramah, aku mau menjadi seperti ustadz ini. Karena dia terkenal, oke lah nggak apa-apa. Kalau gimmicknya dulu, dunia dulu nggak apa-apa. Tapi setidaknya yang ditunjuk itu adalah orang yang positif maksudnya gitu loh. Alhamdulillah. Saya yakin nggak ada satu orang tua pun yang mau anaknya menjadi seorang banci ya, nauzubillah. Nah, ini semakin memperkuat kami untuk membuat konten-konten positif. Artinya, ada ustadz bilang kayak gini, kalian nggak bisa hanya melarang, kalian harus meng-counter dengan perbanyak konten-konten yang positif. Apalagi untuk anak-anak. Maka kami semakin mengerucut untuk bikin konten Islami dan untuk anak-anak. Rico the Series. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bikin Rico the Series. Ini dia garis 10. Garis 10 ada perusahaan kami. Garis 10 itu apa sih? Garis 10 ini adalah perusahaan yang menciptakan konten-konten Islami yang berkualitas. Konten-konten yang positif, yang berkualitas, insya Allah. Perkenalkan, ini ada Mas Ari sebagai CEO-nya, ya, direktur utamanya, ada saya CMO, direktur marketing, dan Mas Yuda, beliau direktur operasionalnya. Visinya dari Rico the Series memberikan sumbangsi untuk Indonesia menuju bangsa yang maju dan berwibawa melalui karya menginspirasi. Dan ini misi-misinya, mengembangkan konten yang menghibur, memberikan manfaat dan menginspirasi dalam kebaikan, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak baik, memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, memperluas jalinan kerjasama dengan lembaga atau instansi di dalam maupun di luar negeri. Tapi satu yang pasti ketika orang tanya, Rico the Series itu apa? Rico the Series adalah satu tayangan yang insya Allah menumbuhkan cintanya anak-anak kita kepada Al-Quran. Rico the Series apa? Rico the Series adalah satu tayangan yang insya Allah menumbuhkan cinta anak-anak kepada Al-Quran. Bukankah kita cinta dulu kepada Al-Quran? Sehingga kita akan semakin memaksimalkan kedekatan kita kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Pertama kan awalnya harus cinta dulu. Apalagi anak-anak. Ini Masya Allah ya. Jadi tiap tayangan kami hampir semuanya ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Contoh di Al-Quran kan ada tuh ya satu surat tentang besi. Bagaimana besi itu bukan ada di dalam bumi tapi dari luar bumi jatuh ke bumi ini. Dan kita sampaikan dan ada di dalam Al-Quran. Ini salah satu bukti, maksudnya dalam arti salah satu upaya kami bagaimana anak-anak itu amazed, kayak Masya Allah, ternyata di Quran sudah ada ya, maksudnya besi itu dari luar ini, itu ada di dalam Al-Quran ya. Masya Allah, ini ada dalam Al-Quran ya, ada dalam Al-Quran ya. Ya Allah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan ada kekaguman itu, anak-anak kita jadi jatuh cinta kepada Al-Quran. Itu upaya yang kami lakukan. Dan ketika ditanya tadi, Rico the Series itu apa? Satu tayangan yang insya Allah menumbuhkan cintanya anak-anak kepada Al-Quran. Ini produk kami ya. Insya Allah ada animasi, baik 2D maupun 3D. Insya Allah akan ada filmnya juga, eventnya juga ada theme parknya. Insya Allah doain. Ada merchandise-nya juga, ada e-commerce. Jadi baju-baju kami, Rico the Series itu ada
yang beda. Maksudnya selain kami pede dengan sablonnya gitu ya, kami pede dengan fittingannya gitu kan. Tapi kami juga punya unik atau yang unique value yang lain, yaitu salah satunya adalah di hang tag-nya kami itu ada barcode ya, ada QR code. Kalau misalnya di di scan itu ada audiobook. Nah, audiobook itu nanti akan menceritakan kisah-kisah para ilmuwan. Al-Batani, Ibnu Haytham, Abbas Ibnu Firnas, Al-Jazari. Ini saya sebelum ada di Riko, saya nggak tahu loh. Ilmuwan-ilmuwan Muslim ini yang hebat, saya nggak tahu loh. Ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan hebat dan inspirasi ilmuwan-ilmuwan ini dari Al-Quran. Masya Allah. Nah ini bagaimana kita harus kasih tahu ke anak-anak kita. Semua ini ilmu-ilmu hebat ini dulu inspirasinya dari Al-Quran loh. Masya Allah. Abbas Ibnu Firnas, manusia pertama kali yang bisa terbang dengan alat yang diciptakan. Inspirasinya dari Al-Quran ketika baca surat Al-Mulk. Masya Allah. Jadi harus disampaikan kepada anak-anak kita. Nah dari merchandise ini ada hang tag-nya, lalu di scan nanti audiobook sekitar 7 menit 10 menit, lumayan untuk anak-anak kita. Dan audiobooknya juga bagus, secara kualitas kami bikin yang bagus, insya Allah berkualitas insya Allah. Ini strategic partner kami, Roundbox, Rumah Kisah, dan Hijrah Fest. Nah ini Riko The Series. Riko ini adalah tayangan hiburan yang mendidik, edutainment, yang selain menghibur juga mengusung konten ilmu pengetahuan yang bersumberkan pada Al-Quran, Quranic Science, dalam setiap episodenya. Riko adalah seorang anak yang energik, ceria, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu Riko yang tinggi membuatnya selalu bertanya-tanya dan senang bereksperimen terhadap hal-hal baru yang ada di sekelilingnya. Sifat-sifat Riko ini diharapkan dapat menginspirasi dan menumbuhkan rasa ingin tahu serta daya eksplorasi anak. Jadi kita berharap ketika habis nonton Riko, anak-anak kita juga pengen tahunya tuh jadi lebih besar, baik kepada Al-Quran ataupun sains. Dan ternyata banyak sains yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini pelajaran juga ketika banyak anak kita tanya, jangan capek ya kita untuk jawab ya. Anakku Hawa dan Adam tuh banyak banget sering nanya. Kadang-kadang dalam hati, aduh nanya terus ya. Tapi ternyata ini malah bagus. Anak kita pengen tahu. Jadi insya Allah banyak yang wawasan jadi semakin luas insya Allah anak-anak kita. Jadi jangan dibatasi. Udah nanya terus, jangan dong. Ya, mudah-mudahan kita sabar terus. Walaupun kadang-kadang saya suka kayak gitu ya. Udahlah dalam hati, cuman saya mencoba, iya sayang, ini karena kayak gini, oh ini karena kayak gini gitu loh. Jadi penting anak kita nanya, kita kasih tahu. Dan penting kita untuk berdialog sama anak. Riko, anak laki-laki, 8 tahun, energik, ceria, rasa ingin tahunya tinggi, antusias terhadap ilmu pengetahuan dan sains, lucu dan menyenangkan, rendah hati. Lalu, Kyo. Nah, Kyo ini spesial nih, Masya Allah. Robot yang telah berusia 1000 tahun. Ia diciptakan oleh seorang ilmuwan muslim pada zaman keemasan, Golden Age, ketika kerajaan Abbasiyah mencapai puncak peradaban Islam yang tertinggi di mana ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Robot ini dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Dengan tenaga surya, baterainya ya, memiliki trauma kepada manusia, takut keramaian, pemalu sekali, cepat panik, kemampuan hologram yang istimewa, sering rusak karena umurnya yang sudah tua, matanya berubah sesuai dengan perasaan, tangannya dapat berubah menjadi alat yang dibutuhkan, mengetahui segala jenis pengetahuan Islam dan sejarah. Jadi kalau Riko pengen nanya sesuatu, tanya Kyo. Dan Kyo biasanya selain secara ilmiah disampaikan, ya pastinya dari Quran misalnya,
ada disampaikan dari ayat Quran ataupun hadis gitu ya. Jadi anak-anak kita jadi semakin cinta sama Quran, sama agama kita. Oh, semuanya sudah ada lengkap di dalam Islam. Oh, ada di dalam Al-Quran, lengkap semua. Kekaguman yang kita harus tanamkan kepada anak kita sehingga anak kita cinta kepada Al-Quran, insya Allah. Inilah garis 10. Teman-teman semua, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah ucapan, tapi intinya saya ingin mengajak teman-teman semua, ayo kita sama-sama saling sinergi, saling support ya. Kalau teman-teman merasa punya kemampuan untuk mengembangkan konten-konten positif, silakan, kita juga akan support insya Allah. Karena Garis 10 ini kan adalah perusahaan yang menciptakan konten-konten Islami yang berkualitas. Dan kita membuka kerjasama juga buat teman-teman. Misalkan ada studio ya di Sydney misalnya ya. Ada studio bikin IP, satu IP. Kalau Rico ini kan IP, Intellectual Property. Salah satu IP, satu konten, Rico gitu ya. IP-nya Rico. Nah, ternyata di Sydney ada juga nih. Ada IP apa? Islami juga. Bisa kita bersinergi. Dalam arti kita akan mencoba untuk memperluas. Bukan hanya di sini yang tahu, tapi di Indonesia juga. Dan di luar, sampai di luar juga. Tapi ingat, di Indonesia ini, Masya Allah, Muslim terbesar. Muslimnya banyak banget. Jadi sayang kalau misalnya ada IP Muslim di sini juga. Gitu mungkin. Allahu a'lam bishawab. Ya mohon maaf ya kalau salah-salah. Silakan Ustadz, dilanjut Ustadz.